Om Swastiastu, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nuril Akbar Prakoso, NIM 23530210002. Saya dari D4 Bioteknologi Perikanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya rumput laut menggunakan metode lepas dasar. Yang pertama, kita masuk ke pengantar. Apa sih itu budidaya rumput laut? Budidaya rumput laut adalah kegiatan menanam rumput laut secara terkontrol untuk tujuan komersial, konservasi, atau penelitian. Rumput laut memiliki banyak manfaat, termasuk untuk pangan, kosmetik, farmasi, dan industri lainnya. Kita masuk ke apa sih itu teknik lepas dasar? Teknik budidaya yang dilakukan dengan mengikatkan benih pada tali nilon yang direntangkan di atas patok yang ditancapkan di atas perairan. Metode ini biasa digunakan pada perairan yang berpasir, berlumpur, dan lumpur berpasir, dan benih yang ditanam lebih banyak. Kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, pasang patok secara teratur berjarak 50-100 cm. Lalu, hubungkan patok-patok dengan tali jalur yang berisi rumput laut. Lalu, pada jarak 3 meter pasang pelampung kecil untuk menggerakkan tali. Rentangkan tali utama di antara dua patok, dan yang terakhir rentangkan tali ris pada tali utama dengan jarak 25-50 cm. Apa sih keunggulan dalam budidaya rumput laut menggunakan metode lepas dasar? Yang pertama, kemudahan pemeliharaan. Tidak tergantung pada alat penyangga sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, biaya produksi yang rendah. Tidak memerlukan alat atau struktur tambahan yang mahal. Yang ketiga, ramah lingkungan. Metode ini menggunakan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan. Yang keempat, pertumbuhan yang baik. Rumput laut dapat bertumbuh secara alami di dasar laut dengan bantuan sinar matahari yang cukup. Persiapan budidaya. Yang pertama, ada pemilihan lokasi. Perairan yang memiliki kedalaman sekitar 2-10 meter. Arus laut sedang dan tidak terlalu kuat. Kualitas air baik, suhu, salinitas, dan ketersediaan cahayanya. Yang kedua, ada pemilihan bibit. Pilih bibit rumput laut yang berkualitas dan sesuai dengan jenis rumput laut yang dibudidayakan, misalnya Eucheuma atau Gracilaria. Yang ketiga, alat dan bahan. Benang atau tali untuk menahan bibit, batu atau benda berat sebagai pemberat untuk menahan bibit di dasar laut. Kita lanjut ke proses penanaman. Bibit rumput laut ditanam di dasar laut dengan cara mengikatkan pada substrat alami. Lanjut ke pemeliharaan, pengawasan untuk memastikan rumput laut tumbuh dengan baik dan tidak terganggu oleh faktor eksternal. Kita lanjut ke pemanenan. Rumput laut dipanen setelah mencapai ukuran yang optimal, biasanya dalam beberapa bulan. Tantangan dalam budidaya metode lepas dasar. Yang pertama, kerusakan oleh gelombang. Terkadang gelombang besar dapat mempengaruhi posisi bibit. Yang kedua, bahayanya predator. Beberapa hewan laut seperti ikan atau kerang dapat merusak rumput laut. Yang ketiga, kualitas air. Fluktuasi kualitas air yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi hasil panen. Jadi kesimpulan dalam proses budidaya penanaman rumput laut menggunakan metode lepas dasar ini adalah metode lepas dasar adalah teknik sederhana dan murah untuk budidaya rumput laut. Memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi lokal dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan pemeliharaan yang baik agar hasilnya optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.